Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum 2 PP Kagama, Bapak Anwar Sanusi PhD, Bapak Ibu para narasumber, para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, rahmat, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi pada acara webinar di dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah Kabupaten Sleman memberikan apresiasi atas prakarsa penyelenggaraan webinar dengan tema Strategi Desa Wisata Menyambut Pranata Anyar Plesiran Jogja. Melalui acara ini, kita saling bertukar pikiran, ide, gagasan, ataupun pendapat mengenai strategi desa wisata dalam menyongsong dan menghadapi berlakunya pranata baru atau adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi COVID-19 ini. Diharapkan melalui webinar ini, kita dapat menemukan upaya-upaya yang tepat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan mengoptimalkan pengembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh merasa ketakutan dan menyerah, serta tidak melakukan apa-apa. Melainkan kita harus tetap menjaga aktivitas dan produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita senantiasa produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor yang mengalami penurunan signifikan sejak merebaknya pandemi COVID-19. Padahal kedua sektor ini mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Bahkan pariwisata menjadi salah satu dari 3 pilar perekonomian di Kabupaten Sleman. Dalam mendukung bangkitnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum juga usai. Salah satu upaya untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Kunci utama dalam pengembalian kondisi harus dilakukan melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Protokol kesehatan berbasis ini hadir sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi wisatawan serta pelaku wisata. Protokol kesehatan dilaksanakan dengan memberikan bagi para pelaku usaha pariwisata di ekonomi kreatif. Sertifikasi ini akan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki penerapan hingga meningkatkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing. Selain itu, wisatawan dan masyarakat pun dapat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan
Kepercayaan publik bahwa pariwisata di Sleman, termasuk di desa wisata, aman dan terhindar dari COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, desa wisata merupakan salah satu kegiatan yang mampu mengakselerasi titik-titik pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan desa wisata dikelola langsung oleh masyarakat setempat dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Pada saat ini Kabupaten Sleman berdampak sebanyak 53 desa wisata. Adapun tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata kurang lebih tercatat sebanyak 1.800-an orang tenaga kerja. Desa wisata yang pembentukannya dan pengelolaannya berbasis pada kesadaran masyarakat memiliki keunggulan dalam pengembangannya. Mengingat keberadaan kesadaran masyarakat yang merupakan modal sosial tersebut sangat esensial keberadaannya dalam pengelolaan suatu desa wisata. Modal sosial merupakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam membentuk norma-norma atau nilai-nilai, memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan, interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Terdapat 3 unsur komponen, sumber daya dan elemen. Elemen masyarakat yang penting dalam sebuah modal sosial yaitu pertama, kepercayaan, kedua, nilai dan norma, dan yang ketiga adalah jaringan. Modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari norma sosial yang menjadi perekat sosial itu sendiri. Menciptakan sebuah kesatuan dalam anggota kelompok secara bersama-sama atau bergotong royong. Bergeraknya sektor ekonomi khususnya pariwisata dalam tatanan hidup baru melalui operasional uji coba terbatas pada destinasi pariwisata dan juga jasa pariwisata beberapa waktu yang lalu. Jasa pariwisata beberapa waktu yang lalu mampu memberikan stimulan pergerakan sektor ekonomi real di daerah. Sektor ekonomi kreatif yang cukup menggeliat dengan cepat dalam masa operasional uji coba berbasis saat ini di lingkungan Kabupaten Sleman adalah 1, kuliner, fotografer, fashion, perikanan, iklan melalui media sosial. Terlebih lagi pada saat ini telah terjadi pergeseran pola kunjungan wisatawan. Jika dulunya lebih banyak wisatawan yang datang dalam kelompok yang besar, maka pada saat ini yang paling banyak adalah wisatawan yang berkunjung dalam kelompok yang kecil. Seperti kita ketahui bersama, adanya pandemi wabah COVID-19 telah berdampak besar pada penurunan kunjungan wisatawan. Kondisi ini dialami di mana-mana dan tak terkecuali di Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan data kunjungan wisatawan ke Sleman sampai pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 4.250.075 kunjungan. Bila dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada periode yang sama di tahun 2019, terdapat penurunan sebesar 59,05%. Dan total 10 juta pada 318.118 kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman didominasi oleh wisatawan dalam negeri sebanyak 9,8
99,43% atau setara dengan 4.226.119 kunjungan. Wisatawan dari Pulau Jawa mendominasi kunjungan di destinasi di Kabupaten Sleman sebesar 91,26%. Dari jumlah tersebut, kebanyakan wisatawan yang berkunjung didominasi oleh wisatawan lokal asal daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 44,87%, wisatawan dari Jawa Tengah menempati urutan yang paling kedua yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Banten. Berdasarkan kelompok usia, wisatawan yang berkunjung di destinasi di wisata Kabupaten Sleman didominasi oleh wisatawan para kelompok umur 18 hingga 30 tahun sebanyak 53,82%. Diikuti wisatawan pada kelompok umur 31 hingga 45 tahun sebanyak 41,89%. Sedangkan berdasarkan destinasi wisata yang berkunjung di 2 candi yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, yakni Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko. Itulah yang menjadi destinasi favorit wisatawan yang berkunjung sebanyak 779.664 kunjungan diikuti oleh tebing breksi sebanyak 700.580 kunjungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan yang baik ini, saya menyambut gembira penyelenggaraan Zoom meeting ini. Strategi desa wisata menyambut Pranata Anyar Plesiran Jogja untuk dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata di Kabupaten Sleman. Kondisi saat ini menjadi tantangan sekaligus ujian bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bekerja bahu-membahu untuk membangkitkan kembali wisatawan di negeri kita tercinta ini, khususnya di Kabupaten Sleman. Kini saatnya kita bersama-sama bangkit dan bekerja lebih keras, lebih profesional untuk mendorong wisatawan kembali berkunjung ke Sleman dan Indonesia. Pada kesempatan ini tak lupa kita mengingatkan agar dalam membuka tempat-tempat wisatawan, pelaku usaha harus mengoptimalkan dan mengutamakan protokol kesehatan. Dalam penanganan pandemi COVID-19 ini memang dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk bersama-sama saling mendukung. Apa yang dilakukan pelaku usaha wisatawan harus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberi hidayah kepada kita semua dalam upaya kita, langkah kita dalam meningkatkan pengembangan wisatawan khususnya desa wisata di Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.